Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang aktivitas ilegal di dunia kripto, kemudian apa implikasinya terhadap P-Network teman-teman. Jadi kalau kita ini ada update informasi dari sebuah media online yang bernama Crypto Potato. Jadi Crypto Potato melaporkan tentang adanya aktivitas ilegal dalam dunia kripto yang mengalami penurunan sebesar 20% sejak awal tahun teman-teman. Jadi industri cryptocurrency memang selalu berada di tengah perdebatan mengenai keamanan dan resiko dari aktivitas ilegal yang terkait dengan dunia kripto. Namun menurut laporan terbaru dari Chainalysis, aktivitas ilegal dalam dunia cryptocurrency ini menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024. Jadi laporan ini mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal secara keseluruhan telah turun sebesar 19,6% teman-teman. Jadi kalau kita tahu teman-teman bahwa Chainalysis ini juga melaporkan bahwa meskipun ada penurunan dalam transaksi ilegal secara keseluruhan, ada dua kategori aktivitas ilegal yang menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Yang pertama adalah pencurian dana dan yang kedua adalah ransomware teman-teman. Jadi dana yang dicuri itu hampir 2 kali lipat dari 857. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan ini, jadi saya ulangi teman-teman, jadi dana yang dicuri itu dari sekitar 857 juta US dollar itu meningkat menjadi 1,58 miliar US dollar teman-teman. Selain itu juga aliran dana ke ransomware itu meningkat sekitar 2% menjadi 449,1 juta. Jadi yang lebih mengejutkan lagi bahwa jumlah ini sudah 84% lebih tinggi dibandingkan nilai yang dicuri pada paruh pertama tahun 2023 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, laporan ini memberikan gambaran yang kompleks tentang kejahatan cyber dalam dunia cryptocurrency. Meskipun ada penurunan dalam aktivitas ilegal secara keseluruhan, peningkatan dalam pencurian dana dan serangan ransomware menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan cyber ini terus mengadaptasi strategi mereka untuk memanfaatkan celah dalam sistem keamanan teman-teman. Nah sekarang kita akan melihat apa dampaknya terhadap P-Network teman-teman dengan adanya informasi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang dampaknya terhadap P-Network, implikasi dari penurunan aktivitas ilegal dalam ekosistem cryptocurrency seperti yang dilaporkan oleh Chainalysis ini akan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada ekosistem P-Network. Meskipun P-Network adalah cryptocurrency yang relatif baru dan memiliki pendekatan berbeda dalam hal penambangan dan penggunaan, ekosistemnya tetap berpotensi terpengaruh oleh tren global ini teman-teman. Penurunan aktivitas ilegal di seluruh ekosistem cryptocurrency itu dapat meningkatkan kepercayaan terhadap P-Network. Ketika pengguna melihat bahwa secara keseluruhan aktivitas ilegal berkurang, mereka mungkin akan merasa lebih aman untuk menggunakan dan berinvestasi dalam P. Kepercayaan yang meningkat ini juga penting bagi pertumbuhan jangka panjang P-Network karena lebih banyak pengguna akan bergabung
dan menggunakan mata uang ini secara aktif, teman-teman. Meskipun ada penurunan aktivitas ilegal secara keseluruhan, peningkatan dalam pencurian dana dan serangan ransomware itu tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh semua jaringan kripto, termasuk P-Network, teman-teman. Jika P-Network tumbuh dan mulai menarik lebih banyak perhatian, P-Network bisa menjadi target bagi para peretas yang mencari celah dalam sistem keamanan. Oleh karena itu, P-Network harus terus memperkuat protokol keamanannya dan memastikan bahwa pengguna dilindungi dari potensi ancaman, teman-teman. Kemudian di sisi lain, dengan meningkatnya tekanan global untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, P-Network juga perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan KYC yang lebih ketat, mengingat adanya peningkatan penggunaan layanan beresiko tinggi seperti mixer dan bursa tanpa KYC. P-Network harus memastikan bahwa platformnya tidak menjadi tempat bagi aktivitas ilegal, teman-teman. Jadi implementasi KYC itu dapat membantu mencegah pencucian uang dan aktivitas kriminal lainnya. Meskipun mungkin menimbulkan tantangan terkait privasi bagi para pengguna, teman-teman. Kemudian dengan meningkatnya ancaman serangan cyber, ada peluang bagi P-Network untuk berinovasi dalam hal keamanan. P-Network dapat memanfaatkan teknologi terbaru dan metode kriptografi canggih untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Jadi inovasi ini tidak hanya akan melindungi pengguna, tetapi juga akan meningkatkan reputasi jaringan sebagai platform yang aman dan terpercaya, teman-teman. Kemudian secara jangka panjang, jika P-Network berhasil menjaga keamanan dan mematuhi regulasi yang ada, ekosistem ini bisa melihat peningkatan dalam adopsi dan pertumbuhan pengguna. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran keamanan atau masalah terkait aktivitas ilegal, hal ini bisa merusak reputasi dan menghambat pertumbuhan jaringan. Oleh karena itu, menjaga integritas dan keamanan ekosistem itu adalah kunci untuk kesuksesan P-Network di masa depan, teman-teman. Jadi dengan semakin berkembangnya ekosistem P-Network, resiko dan tantangan dipastikan juga akan meningkat, teman-teman. Jadi seiring bertambahnya jumlah pengguna, potensi terjadinya aktivitas ilegal atau serangan cyber itu juga akan mengalami peningkatan. Jadi P-Network perlu secara aktif dan proaktif mengidentifikasi dan menanggulangi resiko-resiko ini, termasuk mengembangkan kebijakan internal yang ketat dan melakukan audit keamanan secara berkala. Tanpa pengawasan yang tepat, ada kemungkinan bahwa jaringan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan merugikan reputasi dan keberlanjutan dari P-Network, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, tentang angka kriminalitas di dunia kripto dan juga dampaknya terhadap P-Network. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.